Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuhan Fadila dengan NIM C1C022141. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang perhitungan pajak penghasilan pasal 21. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji bulanan. Gaji bulanan adalah penghasilan yang dibayarkan secara konsisten pada pekerja berdasarkan posisi tetapnya di sebuah perusahaan. Biasanya, pemberi kerja akan membayar gaji setiap bulannya. Contoh, Reto pada tahun 2016 bekerja pada perusahaan PT Jaya Abadi dengan memperoleh gaji per bulan sebesar 5.750.000 dan membayar iuran pensiun sebesar 200.000. Reto menikah tetapi belum mempunyai anak. Pada bulan Januari, penghasilan Reto dari PT Jaya Abadi hanya dari gaji. Perhitungan PPh pasal 21 bulan Januari adalah sebagai berikut. Gaji per bulannya yaitu sebesar 5.750.000. Kemudian pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 5.750.000, yaitu hasilnya menjadi 287.500. Iuran pensiun 200.000. Gaji per bulan sebesar 5.750.000, lalu pengurangannya yaitu biaya jabatan sebesar 287.500 dan iuran pensiun sebesar 200, hasilnya menjadi 487.500. Kemudian, penghasilan neto per bulannya yaitu sebesar 5.262.500. Penghasilan neto setahun adalah 12 dikali 5.262.500. Hasilnya yaitu 63.150.000. Kemudian PTKP setahun. Untuk WP sendiri yaitu sebesar 54 juta. Tambahan WP kawin yaitu sebesar 4.500.000. Hasilnya menjadi 58.500.000. Penghasilan kena pajak setahun yaitu sebesar 4.650.000. PPh pasal 21 terutang. 5% dikali 4.650.000, hasilnya menjadi 232.500. PPh pasal 21 per bulan. 232.500 dibagi 12 yaitu hasilnya menjadi 19.375. Catatannya, contoh di atas berlaku apabila pegawai yang bersangkutan sudah memiliki NPWP. Dalam hal pegawai yang bersangkutan belum memiliki NPWP, maka jumlah PPh pasal 21 yang harus dipotong adalah sebesar 120% dikali 19.375. Hasilnya yaitu sebesar 50.700.000. Perhitungan PPh pasal 21 atas gaji mingguan. Gaji mingguan merupakan imbalan atau upah yang diberikan oleh pemberi pekerjaan kepada karyawan yang pembayarannya dilakukan secara mingguan atau terutang. Contohnya, Okta Sagala belum menikah. Pada tahun 2016, bekerja sebagai pegawai tetap pada perusahaan PT Mahagoni Gemilang. Menerima gaji yang dibayar mingguan sebesar 20 juta. Perhitungan PPh pasal 21 minggu pertama bulan Agustus 2016 apabila dalam minggu tersebut hanya menerima penghasilan berupa gaji saja adalah perhitungan PPh pasal 21. Gaji 4 dikali 2 juta itu sebesar 8 juta. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 8 juta menjadi 400.000. Penghasilan neto per bulannya itu sebesar 7.600. Penghasilan neto setahun. 12 dikali 7.600, hasilnya menjadi 91.200. PTKP. Untuk WP sendiri, itu sebesar 54 juta. 91.200 ditambah dengan, dikurangi dengan 54 juta, hasilnya menjadi 37.200. Penghasilan kena pajak setahun. PPh pasal 21. 5% dikali 37.200. Hasilnya menjadi 1.860. Kemudian PPh pasal 21 per bulan, yaitu sebesar 1.860.000 dibagi 12, hasilnya menjadi 38.750. PPh pasal 21 atas gaji atau upah mingguan, yaitu sebesar
38.750.000 dibagi 4, yaitu hasilnya menjadi 9.688. Kemudian, perhitungan PPh pasal 21 atas bonus. Bonus adalah apresiasi yang diberikan bisa kepada karyawan secara perorangan, bisa juga diberikan merata kepada seluruh staf. Contohnya, Sanaya belum menikah atau belum kawin, bekerja pada PT Prabu Kedaton dengan memperoleh gaji sebesar 5 juta per bulan. Perusahaan ikut dalam program BPJS Ketenagakerjaan, premi jaminan kecelakaan kerja, dan premi jaminan kematian. Dan iuran jaminan hari tua dibayar oleh pemberi kerja setiap bulan masing-masing sebesar 1,00%, 0,30%, dan 3,70% dari gaji. Sanaya membayar Sanaya membayar iuran pensiun sebesar 50.000 dan iuran jaminan hari tua sebesar 2% dari gaji untuk setiap bulan. Pada bulan April 2016, Sanaya memperoleh bonus sebesar 6 juta, sehingga pada bulan April 2016, Sanaya menerima pembayaran berupa gaji sebesar 5 juta dan bonus dengan 6 juta. Cara menghitung PPh pasal 21 atas bonus adalah sebagai berikut. Yang pertama, kita menghitung PPh pasal 21 atas gaji dan bonus atau penghasilan setahun. Gaji setahun 12 dikali 5 juta, yaitu 60 juta. 60 juta, bonus yaitu sebesar 6 juta, premi jaminan kecelakaan kerja yaitu 12 dikali 50.000 sebesar 600.000, premi jaminan kematian 12 dikali 15.000 menjadi 180.000, total semuanya penghasilan bruto setahun menjadi 66.780.000. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 66.780.000, hasilnya menjadi 3.339.000. Iuran pensiun setahun 12 dikali 50.000 yaitu sebesar 600.000, iuran jaminan hari tua 12 dikali 100 yaitu 1.200. Totalnya menjadi 5.139.000. Kemudian penghasilan bruto setahun dikurangi dengan total pengurangannya yaitu menjadi penghasilan neto setahunnya yaitu 61.641.000. PTKP-nya untuk PP sendiri yaitu sebesar 54 juta, kemudian penghasilan kena pajak sebesar 7.641. PPh pasal 21 terutangnya itu sebesar 5% dikali 7.641.000, hasilnya menjadi 382.050 rupiah. B. PPh pasal 21 atas gaji setahun. Gaji setahun 12 dikali 5 juta menjadi 60 juta, premi jaminan kecelakaan kerja yaitu 12 dikali 50.000 menjadi 600.000, premi jaminan kematian 12 dikali 15 menjadi 180.000. Jumlahnya menjadi 60.780.000. Kemudian pengurangannya yaitu yang pertama biaya jabatan 5% dikali 60.780.000, hasilnya yaitu 3.039.000. Yang kedua, iuran pensiun setahun 12 dikali 50.000 menjadi 600.000. Yang ketiga, iuran jaminan hari tua 12 dikali 100.000 menjadi 1.200. Jumlahnya yaitu 4.839.000. Jumlah yang di atas yaitu sebesar 60.780.000, kemudian dikurangi dengan jumlah pengurangannya yaitu sebesar 4.839.000. Jadi penghasilan neto setahunnya yaitu sebesar 55.941.000. Untuk PTKP-nya, untuk PP sendiri yaitu sebesar 54 juta, penghasilan kena pajaknya sebesar 1.941.000. PPh pasal 21 terutangnya 5% dikali 1.941.000 hasilnya menjadi 97.050.000. PPh pasal 21 atas bonus. PPh pasal 21 atas bonusnya adalah
382.050 dikurang 97.050. Hasilnya menjadi 285.000. Selanjutnya, perhitungan PPh pasal 21 atas uang rapel. Menurut KBBI, rapel adalah bagian gaji atau imbalan berupa uang yang diterima sekaligus di kemudian hari karena adanya kelebihan yang belum diberikan. Contoh, reto atau contoh perhitungan gaji bulanan. Pada bulan Juni 2016 menerima kenaikan gaji menjadi 6.750.000 per bulan dan berlaku surut sejak 1 Januari 2016. Dengan adanya kenaikan gaji yang berlaku surut tersebut, maka Reto menerima rapel sejumlah 5 juta atau selisih gaji yang harus diterima untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016. Untuk menghitung PPh pasal 21 atas uang rapel tersebut, terlebih dahulu dihitung kembali PPh pasal 21 untuk masa Januari sampai dengan Mei 2016 atas dasar penghasilan setelah ada kenaikan gaji. Dengan demikian, penghitungan PPh pasal 21 turutannya adalah sebagai berikut. Gajinya yaitu sebesar 6.750.000. Pengurangannya, biaya jabatan 5% dikali 6.750.000 hasilnya menjadi 337.500. Kemudian iuran pensiunnya itu sebesar 200.000. 6.750.000 dikurangi dengan 537.500 hasilnya menjadi penghasilan neto per bulan yaitu sebesar 6.212.500. Selanjutnya penghasilan neto setahun. 12 dikali 6.212.500 totalnya menjadi 74.550.000. Untuk PTKP-nya, untuk wajib pajak yaitu sebesar 54 juta. Tambahan karena menikah yaitu sebesar 4.500. Totalnya menjadi 58.500. 74.550.000 yang merupakan penghasilan neto setahun dikurangi dengan PTKP 58.500.000 hasilnya menjadi 16.050.000. Jadi penghasilan kena pajaknya yaitu 16.050.000. PPh pasal 21 setahun. 5% dikali 16.050.000 hasilnya menjadi 802.500. PPh pasal 21 per bulan 802.500 dibagi 12 yaitu 66.875. PPh pasal 21 Januari sampai dengan Mei 2016 harusnya adalah 5 dikali 66.875 hasilnya menjadi 334.375. PPh pasal 21 yang sudah dipotong Januari sampai dengan Mei 2016 yaitu 5 dikali 19.375 atau dari contoh gaji bulanan hasilnya menjadi 96.875. Jadi, PPh pasal 21 untuk uang rapel yaitu sebesar 237.500. Baik, sekian terima kasih. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.